Halo rekan-rekan, kembali lagi di YouTube channel Applicat Indonesia dalam sesi program One Day One Parts. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Haidi, Application Engineer PT Applicat Indonesia, akan membahas sebuah tutorial bagaimana cara kita membuat suatu ejector base seperti ini ya, dengan menggunakan SolidWorks. Oke, langkah awal mungkin kita bisa klik New dulu di SolidWorks, kemudian kita pilih template-nya part seperti ini. Langkah awal saya akan membuat base-nya terlebih dahulu. Di sini ada keterangan dimensinya 168 kali 125. Oke, saya input dulu menggunakan top plane. Di sini saya gunakan top plane untuk base-nya. Kemudian untuk sketch-nya saya gunakan center rectangle seperti ini. Dengan input parameternya yaitu dengan lebar 168 dan juga panjangnya ini 125. Oke. Kita bisa exit atau langsung saja di sini extrude boss. Di sini ada keterangan thickness-nya yaitu 28 mm. Oke, kita bisa input di sini 28 mm. Belaynya ke arah atas. Oke. Lalu di sini ada keterangan ada profil setengah lingkaran seperti ini ya, namun tidak setengah lingkaran full. Oke, saya akan coba buat di face ini ya. Seperti ini. Kita input dulu suatu lingkaran terlebih dahulu ya. Ini saya contohkan lingkaran dengan sini ada keterangan R32 mm. Dimana kalau kita kalikan 2 yaitu 64 mm. Seperti ini. Nanti bisa kita trim ya. Kita input dulu parameter-parameter. Di sini ada keterangan dari center ke base itu bagian bawah base yaitu 38 mm. Kita input di sini 38 mm. Oke. Kemudian dari center ke bagian pinggir sini, side sini sebesar 84 mm. Kita input di sini 84 mm. Kiranya sudah fully defined seperti ini. Kemudian bisa kita lakukan proses trim. Di sini kita perhatikan untuk base-nya ini ada keterangan 10 mm. Ada garis lurus 10 mm yang berarti ini bukan setengah lingkaran full. Ya, coba kita lakukan proses pembuatan line kembali ya di sini. Oke. Seperti ini ya. Kita buat vertikal. Oke. Kita buat vertikal seperti ini. Lalu input dimensinya yaitu 10 mm. Oke, sudah 10. Kemudian bisa kita lakukan proses trim ya. Kita hapus bagian yang tidak perlunya seperti ini. Oke. Kemudian kita buat close loop. Kita tutup sketchnya agar dia close loop seperti ini. Bisa kita lakukan proses exit sketch. Kemudian kita lakukan proses extrude boss di mana kondisinya kita ubah jadi up to surface. Surface-nya kita pilih bagian belakang ini. Kemudian bisa diklik OK. Setelah itu yang akan saya lakukan ada proses pembuatan sketch ini ya. Di bagian belakang ini. Oke. Saya pinjam face bagian ini. Kemudian klik normal to. Lalu buat sketch seperti ini kurang lebih. Ya, seperti ini. Kemudian buat lingkaran. Garis ini dengan saya input dulu lingkarannya. Ini ada keterangan R29. Jika dikalikan 2 yaitu kita langsung
kalikan saja di sini 58, sorry. 58. Kemudian bisa kita lakukan proses tangensial garis ini dengan lingkaran ini. Lalu garis ini dengan lingkaran ini juga. Untuk menyatukan garis yang belum menyatu tidak sempurna ini bisa lakukan proses trim extend entities. Seperti ini, kita arahkan saja ke lainnya. Oke. Kemudian kita lakukan proses pemberian sketching ya. Di sini ada keterangan 296 dari center ke bagian base. Bisa kita lakukan proses menggunakan Smart Dimension. Pilih centernya, lalu bagian base-nya kita pilih, input parameternya 296. Seperti ini. Kemudian di sini ada keterangan 120 mm dari center arcus yang tadi kita buat ya. Ini caranya adalah kita ubah pandangannya menjadi hidden lines visible seperti ini ya. Oke, kita cari titik centernya dengan menggunakan vertex ya, seperti ini untuk patokan. Oke, kemudian baru kita lakukan proses Smart Dimension dari titik ke titik, yaitu 120 mm. Setelah fully defined, ini bisa kita close loop ya. Sketchnya seperti ini. Lalu bisa kita trim ya untuk bagian ini. Ya. Selanjutnya bisa kita lakukan proses extrude boss. Oke, kita ubah pandangannya seperti ini. Blade-nya arahnya ke bagian depan ya, seperti ini. Di sini ada keterangan 22 mm untuk thickness-nya. Kita input di sini 22 mm. Select kontur, pilih kontur yang ini. Oke, bisa kita lakukan proses extrude boss checklist. Setelah itu kita ubah pandangannya menjadi shaded with edge kembali seperti ini. Selanjutnya ini ada sebuah link lagi ya di sini bagian atas ini sepanjang 64 mm. Di sini ada keterangan untuk diameternya kita buat saja di sini ya. Untuk diameternya kita buat dia koradial dengan sudut ini. Oke. Maka dia secara otomatis akan fully defined seperti ini. Kemudian bisa kita lakukan proses extrude boss. Sini ada keterangan 64 dari ujung ke ujung ya. Karena tadi sudah input parameternya 22 mm, bisa kita lakukan proses perhitungan seperti ini, 64 dikurang 22. Jadi totalnya 42. Oke. Setelah itu, saya akan fokus ke bagian depan ini, di mana ada profil seperti ini ya. Saya buat dulu sketch di bagian depan ini. Kemudian saya buat dengan menggunakan corner rectangle terlebih dahulu seperti ini ya. Oke. Ini bisa kita lakukan proses pembuatan dimensi, input dimensi ya. Sini ada keterangan 76 untuk panjangnya. 76 mm saya input di sini. Lalu untuk tingginya di sini ada 115. Input pada bagian ini 115. Dan juga di sini perlu diketahui ya, di sini ada patokan dari center ke bagian pinggir 32 mm. Oke, kita bisa lakukan proses pemberian sketch bantuan seperti ini ya. Dengan menggunakan vertex.
Lalu pilih center dari arcus ini. Buat dimensinya dari titik center ke bagian side ini yaitu 32 mm. Setelah fully defined, bisa lakukan proses extrude dengan ketebalan 19 mm. Blindnya kita reverse ke bagian dalam, lalu dimensinya kita buat 19 mm. Oke, bisa kita lakukan proses pengubahan tampilan menjadi shaded with edge kembali. Setelah itu saya akan fokus ke profil ini ya, mana ada profil lengkungan seperti ini. Kita pinjam face bagian ini untuk proses sketching. Saya buat dengan menggunakan profilnya itu menggunakan circle seperti ini. Di sini ada keterangan R32 mm. Oke, kita input saja di sini 32 kali 2 karena radius ya. Jadi untuk dimensinya yaitu 64. Kemudian saya buat garis line seperti ini ya. Agar bisa dilakukan proses trim, saya buat vertikal. Kemudian bisa dilakukan proses trim seperti ini. Setelah itu bisa kita lakukan proses extrude boss. Nah, arahnya kita balik ke bagian kanan ya. Kemudian untuk kondisinya diubah menjadi up to surface. Surface-nya pilih bagian ini. Kemudian oke. Selanjutnya saya akan membuat profil bagian tengahnya seperti ini ya. Dengan sudut kemiringan 16 derajat. Di sini ada keterangan 16 derajat. Oke, saya sketch di bagian ini, di bagian face ini. Oke, kemudian saya buat sketch dengan profil 3 point corner rectangle. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu saya buat center line seperti ini. Nah, ketiga garis ini bisa kita buat jadi simetrik ya. Oke, setelah itu titik ini dengan sudut lingkaran ini, saya ulang. Sudut lingkaran ini dengan titik ini saya buat konsentrik. Untuk lebarnya bisa diinput 19 mm. Sini input 19 mm. Oke, kemudian dari sini ke sini kita input 16 derajat ya, 16 derajat. Nah, saya ubah pandangannya menjadi hidden lines visible terlebih dahulu ya. Di sini bisa saya munculkan arcus ini, pilih convert entity, lalu ubah pandangannya jadi construction geometry, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian saya tarik sketch ini ya ke bagian ini. Oke. Setelah itu, nah di sini ada kekeliruan, bisa kita lakukan proses di delete dulu di sini untuk derajatnya mungkin. Nah, di sini kita bisa tangan sialkan garis ini dengan arcus ini. Kita buat tangan sial. Nah, setelah itu ini bisa kita beri dia dimensi ya terhadap titik origin agar dia fully defined. Sini input 50 mm. Oke. Bisa kita exit sketch. Pandangannya saya ubah jadi shaded with edge kembali ya. Kurang lebih seperti ini. Lalu saya lakukan proses extrude boss. Sketch yang tadi ya. Directionnya saya ubah jadi up to surface.
face-nya pilih yang bagian ini, pilih bagian ini. Oke. Nah, untuk menghapus bagian lebihnya ini, karena di pandangan ini kita lihat bahwa bentuknya seperti ini ya. Jika kita normal tuh pada bagian ini. Nah, bagian yang perlu dihapus adalah bagian ini. Caranya seperti apa? Untuk memulainya saya pilih face ini untuk buat sketch di bagian ini. Lalu pada edge ini saya lakukan convert entities ya. Lalu saya normal tuh kembali. Nah, di sini ada keterangan 3 mm dari sudut lingkaran. Nah, di sini bisa input aja terlebih dahulu sketch seperti ini. Oke, kemudian bisa di trim di bagian ini. Lalu input parameter dari vertex ke vertex ini yaitu 3 mm. Oke. Ini bisa kita input bebas ya. Syaratnya dia sudah melewati garis ini karena kita akan memapas bagian ini yang tidak perlu ya. Kita lakukan proses extrude cut. Select contours-nya pilih ini. Lalu arahnya hook all both. Oke. Setelah itu bisa kita lakukan proses pemberian lubang di sini. Di bagian ini ya. Ada keterangan 25 mm. Pinjam face ini. Lalu buat lingkaran. Titik senternya pilih titik ini. Oke. Kemudian beri dia dimensi 25 mm. Lalu bisa langsung kita lakukan proses extrude cut. Arahnya ke dalam, lalu kondisinya pilih stroke all. Oke. Kemudian pada bagian ini juga kita lakukan proses pemberian lubang ya. Oke, di sini ada keterangan mungkin kita samakan saja lingkarannya. Karena di sini R32, maka di lubang bagian dalam kita input diameternya 32 mm. Oke, bisa kita lakukan proses extrude cut. Untuk kondisinya di sini kita bisa lihat kondisinya dia stroke all. Oke. Kemudian pada bagian ini, bagian depan ini kita lakukan proses pemberian lubang juga ya. Untuk sketch arcus ini ya bisa kita munculkan, kita show agar kita bisa tahu titik senternya. Nah, di sini ya. Titik senternya setelah kita dapat, maka kita bisa lakukan proses pemberian lubang dengan diameter 32 mm. Ya, di sini keterangannya 32 mm. Untuk kondisinya bisa kita lihat di sini. Dia juga stroke all ya. Oke, kita extrude cut. Arahnya kita periksa apakah dia ke dalam. Oke, setelah oke. Kondisinya stroke all. Kita checklist. Kemudian di sini ada pemberian hole. Pemberian hole di sini. Pada area ini kita normal tuh terlebih dahulu. Untuk pemberian lubang bisa kita gunakan hole wizard ya. Hole wizard, hole tipenya saya pilih di sini counter bore. Tipenya hex bolt.
ANSI B18.2.3. Di sini ada keterangan diameter 10 stroke all. Lalu untuk diameter luarnya di sini 21 dengan kedalaman 7 mm. Kita checklist show custom setting. Nah, di sini kita ubah jadi 21 mm. Untuk kedalamannya 7 mm. Oke, setelah kita sudah custom, pilih position, lalu pilih 3D sketch. Nah, sketchnya buat dulu seperti ini ya. Oke, kita buat dulu seperti ini. Nah, relationnya saya buat horizontal, titik ini dengan titik ini. Saya ulang, titik ini dengan titik ini. Along X. Lalu ini dengan ini. Along X juga. Di sini, titik ini. Along Z. Titik ini juga along Z. Jadi dia vertikal dan horizontal ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk jaraknya bisa kita input antara center dengan center 60 mm. Dari sini ke sini 19 mm. Oke, dari sini ke bagian pinggir 20 mm. Dari titik ini bagian pinggir yaitu 20 mm. Setelah itu bisa kita klik OK. Nah, ini kurang lebih sudah jadi. Nah, di sini ada sketch yang harus kita hide ya. Saya hide di sini. Untuk langkah akhir, di sini ada keterangan alt fillet 5 mm. Kita buat dengan menggunakan fitur fillet di sini. Parameternya kita ubah jadi 5 mm. Kita klik bagian yang harus di fillet ya. Kurang lebih seperti ini. Oke. Bagian sebelah kanan juga kita lakukan proses yang sama. Nah. Untuk bagian sudut ini, ya, kurang lebih seperti ini ya. Kita klik OK. Kemudian untuk appearance-nya bisa kita ubah. Kita pilih warnanya warna ini. Lalu pandangannya bisa kita jadikan shaded. Baik rekan-rekan, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan One Day One Parts kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan One Day One Parts berikutnya. Salam.